pimpinan tim, Bapak Sekretaris Menko Polhukam, dengan mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi. Dan kesetiaan ini saya hanya ingin minta maaf dan mohon diri. Saya bersyukur bahwa hari ini saya telah menyerah terimakan tugas dan jabatan saya kepada Pak Agung Gumelar dalam keadaan aman. Ketika tadi dibilang foto saya sudah ada di situ, mudah-mudahan belum dipasang sebelum saya diganti kemarin. Tadi sebelum serah terima saya diambil gambar praktek, ternyata sudah selesai. Terima kasih Pak Karyono atas kegesitan sebelum gelandang PSSI datang. Rasa syukur yang kedua karena yang mengganti saya Pak Agung, yang saya kenal secara pribadi. Kita sangat bersyukur karena tokoh yang satu ini memiliki komitmen, integritas, dan kapasitas yang tidak bisa ragukan. Pengalaman beliau amat lengkap dan tentunya legalah sudah estafet kepemimpinan di jajaran Menko Polhukam ini secara resmi dari saya kepada beliau. Saya mohonkan agar apa yang dulu kita lakukan secara bersama penuh diberikan kepada Bapak Agung Gumelar. Memang kadang-kadang kita tidak mengenal hari libur, Pak. Sampai-sampai kita ingin main golf saja tidak bisa. Waktu itu saya tidak tahu apakah 2 bulan ini lebih sibuk atau kurang sibuk, sehingga kita curi 2 jam Jumat pagi kami main tenis di Cilangkap. Namun sepertinya tidak cukup, itu pun kadang-kadang terpotong kalau ada panggilan mendadak dari presiden, dari wakil presiden, dan atau acara-acara yang penting. Itulah satu-satunya waktu untuk berolahraga bersama para deputi, para staf ahli dan staf. Dengan demikian sekaligus rasa syukur saya ini berdoa pada Pak Agung selalu diberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak berhasil bersama keluarga besar Menko Polhukam, dan tugas yang Pak Agung hadapi kita semua akan sangat berat dan penuh tantangan, tapi insya Allah atas kebesaran Tuhan, tugas yang Bapak emban bersama rekan-rekan dapat terlaksana dengan baik. Ini harapan dan doa saya yang tulus. Yang kedua, tentu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Karyono dan staf yang juga pontang-panting. Kalau saya dianggap energik itu maksudnya barangkali terlalu berlebihan kerjanya gitu Pak, sehingga kepada ibu-ibu saya mohon maaf, memang sangat menyita waktu untuk keluarga, tapi percayalah ini semuanya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Saya kira Tuhan akan mencatat jerih payah dari Bapak Ibu sekalian di dalam mengemban tugas bersama ini. Kalau ada tutur kata saya, sikap dan perilaku saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Tentu dengan keluarga. Dan saya tentunya mohon diri agar pengabdian saya lebih lanjut sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat biasa, juga masih bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran saya kepada negara. Tadi saya dicegat oleh wartawan di pojok sana karena di sini punya 11 pintu supaya wartawan tahu. Makanya cegat di sini, roh di sana, cegat di sana, roh di sini. Belum yang bawah tanah. Saya dicegat, Pak Bambang, apa yang akan dilaksanakan? Pak Agung, saya ingin lebih dekat sama keluarga. 10 bulan terus terang, ya, kurang seimbang barangkali. Saya mungkin akan berolahraga kembali, dan tentu hobi saya ini menulis, Pak. Kalau membaca itu kewajiban, jangan hobi itu. Kewajiban menulis, barangkali bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran. Saya hanya punya sepenggal pengalaman 20 bulan bersama kabinet ini. Mungkin ada yang bisa saya kontribusikan demi
efektivitas dan kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ditanya apakah akan masuk partai politik, saya katakan tidak ada rencana. Saya lebih senang menjadi tokoh non partisan, mungkin lebih independen, lebih otonom, dan lebih leluasa untuk memberikan kritik maupun pandangan. Mudah-mudahan kritik saya masih kritik yang moderat, Pak Agung. Saya tidak ingin membebani lagi pemerintah yang begitu berat tugasnya. Saya dulu sakit hati kalau dibilang, ini kan menteri-menteri hanya takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan. Kalau enggak kan sudah mundur dulu-dulu. Saya katakan Anda salah. Hiruk pikuk dan hingar-bingar politik seperti apapun, mesin pemerintahan harus tetap bekerja. Kalau kita tiba-tiba pergi, nah bagaimana? Mesin pemerintahan ini, pelayanan pada masyarakat tidak boleh terhenti. Membantu saudara-saudara kita di seluruh tanah air juga harus berjalan. Mengatasi, mengelola keamanan politik sosial juga tidak bisa dihentikan. Pendek kata, the work of the government must go on. Oleh karena itulah, bukan karena takut kehilangan posisi dan kekuasaan, tapi itu pengabdian dan tugas. Nah, kalau diberhentikan lain lagi. Tetapi saya ikhlas, rekan-rekan. Jadi Pak Karyono, waktu saya diberhentikan hari Jumat jam 10 sore, beliau telepon, Pak Bambang, barangkali ada kesalahan kami. Oh, tidak ada. Saya justru berterima kasih. Perangkat ini telah bekerja maksimal. Ini masalah saya pribadi sebenarnya, bagian dari politik. Tetapi saya ikhlas, saya menerima dengan penuh, dan saya loyal kepada keputusan Bapak Presiden. Saya pikir ini keputusan yang paling baik dari segi Bapak Presiden untuk lebih dapat mengkonsolidasikan kabinetnya dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Saya tidak punya pikiran apa-apa, dan saya percaya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa barangkali di balik kesukaran ada kemudahan. Innal ma'al usri yusra. Saya percaya dengan itu, dan saya akan tetap kontributif, partisipatif, sehingga sekali dua kali barangkali saya akan menghadap Pak Agung untuk menyampaikan saran pandangan yang barangkali bisa berguna di dalam menyukseskan tugas Pak Agung dan rekan-rekan di sini. Itulah yang akan saya lakukan nanti setelah mengakhiri tugas saya dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara biasa. Permohonan mohon diri dan minta maaf ini sekaligus tentunya, atau tidak berarti bahwa silaturahmi kita putus. Saya kira kita sudah menjadi keluarga besar yang memiliki komitmen dan semangat pengabdian yang sama. Satu harapan saya, Bapak Agung dan rekan-rekan sekalian, negara kita memang sekarang ini berada pada periode yang kritikal, yang sekaligus menentukan bagi masa depan kita semua. Kita harus memilih, apakah kita hanya menonton saja, pasif, statis, atau kita ingin menjadi bagian dari pemeran yang berarti. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi? Sering saya katakan, apakah kita menjadi bagian dari masalah? Our history, the Indonesian history is in the making. Sekaranglah sedang dibentuk. Mungkin 2 bulan ini, mungkin bulan-bulan berikutnya lagi, mungkin tahun-tahun mendatang ini. Oleh karena itu, besar harapan kami, saya pribadi terutama, agar jajaran kantor Menko Polhukam ini juga menjadi bagian dalam proses pembentukan bangsa ini, nation building, state building, menuju ke suatu cita-cita besar negara kita yang telah dirumuskan oleh para founding fathers di dalam konstitusi kita, di dalam Sumpah Pemuda kita, maupun dalam falsafah dan pandangan hidup kita Pancasila. Saya kira itulah heritage atau warisan, saya kira itulah nilai dasar,
dan saya kira itulah yang menunjukkan identitas kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, dan saya yakin sekali bahwa kantor Menko Polhukam merupakan simpul, paling tidak salah satu simpul penting di dalam mengelola proses perubahan ini, dalam proses transisi demokrasi, dalam proses reformasi menuju ke cita-cita Indonesia baru dalam tanda kutip yang kita idam-idamkan bersama. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan, dan tadi saya lupa menyampaikan bahwa pada Pak Karyono, para deputi dan staf ahli, memang waktu saya sering terbagi-bagi. Saya ini sama dengan Pak Agung, kalau dulu ketua tim PSSI, saya ini bolak-balik masuk tim 3 dulu masuk. Waktu ada restrukturisasi kabinet bersama Saudara Rias Rasid yang baru saja menelpon saya dari Singapura tadi, bersama Ibu Erma Bitular. Kemudian ada tim 6 yang menyiapkan dulu bagaimana respons Presiden terhadap pemilu beliau dengan DPR bersama teman-teman menteri. Kemarin tim 7 yang juga sudah memberikan rekomendasi. Takut kalau nanti kehabisan nama, akhirnya berhentilah saya jadi Menko Polhukam. Tim apa lagi nanti? Saya kira saya diselamatkan untuk tidak bolak-balik memimpin tim sehingga tugas-tugas di sini bisa terganggu. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya tutup dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, memberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan kepada Bapak Agung Gumelar dan Ibu dan saudara semua di dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon. Selanjutnya dari Ibu Menko Polhukam kepada Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada Bapak tetap kami mohon tetap di tempat. Rezeki banyak. Dan selanjutnya Ini apa saja bukan kan gambar? Potret. Bukan wayang. Oh wayang. sambutan Bapak Menko Polhukam kepada Bapak. Adakan puja dan puji syukur. Ya. Tapi dari uraian yang disampaikan Bapak tadi, saya pun merasa bahwa berbahagia bahwa bangsa Indonesia mempunyai orang yang berpikiran seperti Bapak. Bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, yang heterogen, agamanya macam-macam, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, suku bangsanya juga macam-macam, ada Pak Wayan, ada Pak Junta, ada Pak Kasipo, ada Pak Bambang sendiri, ada si Kang Ibing orang Sunda kan, gitu. Jadi macam-macam sukunya. Kemudian juga geografisnya, kita ini negara kepulauan yang entah disatukan atau dipisahkan oleh laut, apapun istilahnya. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, saudara-saudara sekalian, maka bangsa Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia mendambakan kader-kader pemimpin yang berwawasan mempersatukan bangsa itu. Nah, itu ada cerminannya, ada pada seorang manusia yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saya sangat senang. Sehingga dalam melanjutkan apa yang diperjuangkan pun jadi saya moral tinggi gitu. Karena saya yakin bahwa seluruh staf selama Pak Bambang di sini berapa bulan?
10 bulan sesuai dengan kontrak. Kontrak. Jadi saya yakin saudara-saudara sudah mempunyai jiwa yang sama seperti tadi. Jadi kalau tadi Pak Karyono menanyakan Menko yang baru Pak Agung, nanti mohon kami diberitahu apa yang diinginkan oleh Pak Agung. Pak Karyono, yang saya inginkan adalah bangsa ini jangan sampai bubar, gitu loh. Jadi mari kita semua bukan hanya yang ada di kantor Polsoskam saja, tapi juga dengan semua lingkungan yang ada bergaul dengan kita, atau lebih luas lagi, kita harus bisa mengajak seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk mempunyai tekad seperti itu. Kita tidak ingin bangsa ini bubar, gitu. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, marilah kita berpikir, dan marilah kita berpikir, ya, agar supaya bangsa ini jangan sampai bubar, bangsa ini jangan sampai terjerumus ke jurang kehancuran. Itulah mungkin Pak Karyono kalau menanyakan apa yang diinginkan oleh Pak Agung, yang diinginkan oleh saya sama dengan yang diinginkan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, sama yang dengan yang diinginkan oleh Pak Kasirko, sama yang diinginkan oleh semua. Itulah saudara-saudara, malam hari ini juga mungkin karena saya baru pertama kali berhadapan dengan beberapa dari saudara-saudara, kalau yang selebihnya saya banyak sudah kenal, karena juga banyak yang sudah sama-sama dengan saya. Pak Karyono dulu saya menggantikan beliau jadi Kasdam di Medan. Pak Wayanka, Pak Karya, Pak Teguh pernah sama-sama, semua pernah sama-sama, banyak yang sudah sama-sama. Saya ingin bagi yang belum mengenal saya ingin sedikit saja menyampaikan riwayat singkatnya lah kira-kira. Jadi sebelum di sini saya di sebelah sana sebagai Menteri Perhubungan, kita semua sudah tahu. Sebelum Menteri Perhubungan saya menjabat sebagai Gubernur Lemhanas di Merdeka Selatan. Jadi seputar ini aja, Termonas ya. Sebelum itu saya di Pangdam 7 di Wirabuana. Sebelum Pangdam saya adalah staf ahli Pangap bidang politik dan keamanan. Jadi pernah berkecimpung di bidang politik dan keamanan. Sebelum itu saya adalah Kasdam 1, menggantikan Pak Karyono. Sebelum itu lagi saya adalah Komandan Kopassus, merangkap Dir Abais. Itulah riwayat dari Dan Kopassus ke sini saja deh. Dari Dan Kopassus jadi Kasdam, itu dulu saya pernah, itu kejutan juga itu. Hidup penuh dengan kejutan gitu kan. Terkejut saya kena pukulan driver itu. Tas. Nun jauh ke Medan hampir OB. Kejutan berikutnya ketika saya jadi Gubernur Lemhanas, Pak Bambang. Waktu itu saya sedang rapat dengan wagub saya sekarang jadi menteri juga itu, Purnomo, dengan staf saya lagi rapat, tiba-tiba ajudan masuk, tok masuk, lapor dia, Pak Gubernur, di televisi katanya ada siaran pengumuman kabinet persatuan ini. Jadi langsung saya ketok gitu, rapat diskors, buka TV, nonton dulu kita. Saya pikir, saya bilang sama mereka, ini lebih ramai ketimbang Juventus lawan AC Milan. Nontonlah kita, apa-apa. Sebelum pengumuman ini, jauh sebelum pengumuman ini, saya memang mendengar bahwa saya nanti dalam susunan kabinet yang akan datang akan masuk ke dalamnya. Itu masuk ke telinga seperti itu. Tetapi bukan sebagai Menteri Perhubungan. Katanya sih yang masuk ke telinga saya sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Katanya begitu. Tapi karena saya ini sudah terbiasa dengan isu-isu, maka masuk ke sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Jadi ketika
kami nonton pengumuman ini, terus menyampaikan pengantar Presiden dan Ibu Megawati bahwa mak itu dibacakanlah satu-satu kan. Jadi ketika dibacakan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono, itu yang namanya wagub saya, yang namanya staf saya, deputi saya, Polutar Bimo Prakoso, itu langsung lesu, langsung loyo. Mungkin di dalam hatinya, sialan, bos gua nggak jadi. Mungkin begitu, loyo. Saya pun dalam hati, oh ternyata itu hanya isu saja, nggak benar itu. Ya sudah, selesai persoalan kan. Baca terus. 13 Menteri Perhubungan, Letnan Jenderal TNI Agung Gumelar, loncat semua itu. Kayak dapat lotre itu. Wagub saya, Pak Purnomo, pada loncat semua. Pada nyalam saya, pada peluk saya. Saya nggak, sebentar, jangan. Samakan dulu benang telinga kita, benar apa enggak ya? Karena saya kaget, terkejut saya. Itu yang namanya ajudan, yang namanya supir, yang namanya pelayan, itu langsung masuk aja tuh ke kamar itu, ke ruang mencap peluk aja, nggak ada pakai aturan lagi. Jadi saya terkejut, tapi saya pikir kata orang, kalau terkejut itu jangan kelamaan. Kata orang kalau terkejut kelamaan, berketerusan, katanya cepat mati. Maka saya pun terus masuk kamar. Oh, mungkin ini yang namanya amanah. Mungkin ini yang namanya kepercayaan, kehormatan. Bertekadlah saya waktu itu. Tekad saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Nah, dengan modal tekad itu berangkatlah saya tanggal 29-nya dari Merdeka Selatan menuju ke Merdeka Barat, ke Perhubungan. Terimalah di sana. Kemarin saya terkejut lagi, Bapak. Ujung-ujung saya dipanggil kan, kasih tahu akan ada perubahan begini. Saya terkejut. Terkejutnya kenapa? Kenapa? Karena saya harus menggantikan Pak Bambang. Karena saya melihat selama ini, saya mengikuti selama ini, saya mengetahui selama ini apa yang diperbuat Pak Bambang sudah pada track yang benar gitu loh. Saya melihat kalau Pak Bambang di sini kan biasanya kan pers conference kan sini kalau nggak salah ya Pak Bambang. Gambarnya sejuk. Kemudian apa yang diucapkan Pak Bambang lebih sejuk lagi gitu loh. Jadi saya pikir, saya kaget, terkejut gitu loh. Tapi ya itulah, sekali lagi terkejut jangan kelamaan gitu ya, cepat mati. Jadi ya sudah, jadilah kejadian malam hari ini. Siang tadi serah terima dan malam hari. Jadi untuk itu Bapak-Bapak, sehingga saya yakin, bukan hanya saya yang beranggapan seperti itu, bahwa apa yang diperbuat oleh Menko Polsuskam selama ini telah memberikan suatu sumbangsih dalam penciptaan suatu kondisi yang sejuk di masyarakat kita. Itu saya rasa sesuatu yang patut kita acungi jempol, patut kita hargai dan patut kita hormati. Dan insya Allah Bapak, apa yang telah Bapak perbuat dengan kerjasama yang baik di antara saya dengan para staf yang ditinggalkan Pak Bambang, insya Allah akan kita lanjutkan, bahkan mungkin kalau bisa kita tingkat kembangkan, tentunya dengan doa dari Pak Bambang. Dan saya rasa walaupun nanti Pak Bambang sudah tidak di sini lagi, saya rasa Pak Bambang adalah keluarga besar Polsuskam, dan mungkin bukan Pak Bambang yang datang kemari, mungkin saya akan datang ke Pak Bambang untuk minta tunjuk atau minta saran pendapat atau apapun ya. Tapi bukan pendapatan nggak usah. Jadi marilah kita lanjutkan ya, tugas kita masing-masing. Kepada staf, kepada para deputi, pada Ses Menko, staf ahli dan seluruh staf,
telah kita lanjutkan cita-cita Pak Bambang ini untuk bisa menjaga, bisa mengawal, bisa mengendalikan keadaan bangsa kita ini agar supaya jangan menjurus ke jurang yang bisa membawa kehancuran. Oh iya, iya. Saya mengkoordinir ya. Selaku Menko Polsoskam, tugasnya adalah mengkoordinir langkah-langkah dalam rangka pengendalian di bidang politik, sosial, dan keamanan. Tapi hingga saat ini kan maklumat itu belum dicabut Pak. Belum. Berarti kan Bapak yang akan tetap Ya itu dia tadi saya Oke. katakan, maklumat ini kan ditujukannya kepada Menko Polsoskam Bapak Dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Baik. Oleh karenanya saya harus clear ya, kalau Iya. saya harus, makanya akan saya clearkan dulu. Tapi itu secepatnya Pak ya? Ya secepatnya. Esensinya tetap Kira-kira- dijalankan berarti Pak. Ya, ya. Kira-kira Apa yang Pak Agung bisa lakukan Pak Dalam bulan ini untuk menghentikan konflik DPR dengan Oke Pak. Iya. Presiden? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan konflik antara Meminimalkan lah. ya. Jadi begini ya, saya ingin kita ini mengambil langkah-langkah, kita semua mengambil langkah untuk menyelamatkan bangsa ini. Oke. Jadi pikiran kita ini, kita harus berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Jadi tentunya saya ingin mengajak seluruh komponen, seluruh elemen-elemen politik di negeri ini untuk menomorduakan dulu kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan poros dan lain sebagainya. Kita tempatkan kepentingan nasional ini di atas segala-galanya. Dan ini jangan hanya jadi retorika. Karena kan yang saya dengar semua mengatakan demi bangsa dan negara. Yang saya dengar sih begitu. Ya. Ini demi bangsa dan negara, demi bangsa dan negara. Tapi tidak disadari bahwa demi bangsa dan negara, tetapi langkah-langkahnya menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat. Pak satu hal lagi. Pak Agung mengenai penggantian Menhan mengatakan ada kemungkinan penggantian 3 kepala staf, itu gimana Pak Agung? Udah ada Saya tidak pembicaraan mendengar ke arah itu, sana, saya tidak mendengar itu. Ya. Saya tidak. Itu ada prosedurnya, ada prosesnya ya, ada polanya dalam mengganti kepala staf itu. Itu harus didasarkan kepada hasil wanjakti. Iya. Ya. Jadi saya sendiri belum mendengar adanya wanjakti. Presiden di mana Pak Agung? Berarti Pak, kalau ada keinginan dari Gus Dur untuk mengganti ketiga kepala staf itu gimana Pak? Wah, saya belum mendengar itu ya. Saya belum Pak mendengar. Agung, soal lain Pak, soal adanya perbedaan penafsiran soal kepres tentang penonaktifan dari Kapolri, dari Mabes Polri, dan dari Iya. Presiden sendiri. Nah, Iya. dalam kaitan ini itu kan tidak begitu baik apa yang tampak terlihat di masyarakat Pak, hubungan antara Presiden dan Mabes Polri. Nah, menurut Anda Betul. bagaimana ya untuk mengatasi Tadi kan masalah saya ini? sudah katakan bahwa saya sudah memanggil kedua-duanya. Oke. Bahwa Pak Bimantoro kemudian Pak Hairudin sudah bertemu dengan saya. Oke. Dan saya sudah katakan kepada mereka, situasi bangsa menuntut soliditas dari Polri. Ya, oleh karenanya saya tidak ingin dengan adanya perkembangan terakhir ini soliditas Polri menjadi tidak tercipta. Ini akan sangat berimplikasi tidak bagus kepada pelaksanaan tugas untuk mengendalikan keadaan ya. Oleh karenanya saya minta kepada mereka untuk tidak menimbulkan kesan bahwa terjadi dualisme. Nah, untuk itu maka saran saya adalah jadi Pak Bimantoro yang memang sudah waktunya harus pensiun itu tentunya akan mengalami MPP, masa MPP. Tinggal Pak Bimantoro itu kan Juli harus pensiun. Dan kepada Pak Bimantoro mungkin akan dicarikan tempat untuk setelah beliau pensiun gitu. Nah, selama menjelang MPP ini tugasnya hari-hari tetap dilaksanakan oleh Wakapolri begitu. Oke, Bang, makasih Bang. Tidak ada dualisme. Tadi sudah dicapai kesepakatan itu. Sudah dicapai. Sudah tidak ada dualisme. Jangan lagi di blow up sebagai ada dualisme. Malah tidak bagus nanti ya. Tidak. Berarti pensiun dini dalam waktu sebulan, bukan pensiun. Tidak, sudah waktunya. Tidak dini, memang sudah masuk masa pensiun. Lalu pada pihak yang Jadi lebih legowo apa ya? Saya mohon ya itu dalam situasi seperti ini jangan kemudian ada keluar sikap-sikap yang emosional. Penggalangan seperti itu bagaimana Pak? Saya kok melihat ini
sesuatu yang harus dicegah, ya tidak boleh. Kenapa? Kalau ini yang terjadi, ini bisa jadi presiden dan bahkan mungkin bisa jadi bumerang. Nanti suatu ketika perintah Kapolri tidak mau dilaksanakan oleh para perwira pertama, bikin penggalangan. Nah, itu tidak boleh, makanya jangan. Di tentara, di Polri tidak ada itu. Jadi Pak, pertemuan Perintah adalah perintah, ya. pertemuan tadi waktu 1 jam itu Pak ya? Pertemuan Ya, Kapolri. ya. Pak Agung, pendapat Pak Agung sendiri tentang dekret Pak Agung sendiri gimana Pak Agung? Kelihatannya Gus Dur masih ingin melaksanakan dekret presiden itu. Ya, kita harus cegah, ya. Kita harus cegah. Pak Agung ya tidak setuju. Kita harus cegah, ya. Karena sekali lagi saya ingin mencairkan kebekuan-kebekuan politik ini, ya. Sekarang ini menyelesaikan satu masalah dalam era reformasi, dalam era demokratisasi, menyelesaikan satu masalah tidak bisa lagi pakai otot. Penyelesaian satu masalah itu harus dilakukan dengan cara-cara komunikasi, dialogis. Nah, dialog-dialog yang beku ini harus kita cairkan. Oleh karenanya saya kan meminta kepada siapapun saya meminta seluruh komponen politik, elit-elit politik, jangan ada yang merasa paling benar sendiri. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri. Kita semua punya kelebihan dan kita semua punya kekurangan. Jadi jangan salah satu pihak merasa aku paling benar, kau salah. Yang satu, kau salah, aku benar. Kalau tar dulu dong, ya, saya akan lagi menjelaskan. Nah, inilah kebukuan-kebukuan ini yang harus kita cairkan, ya. Komunikasi, ya. Saya akan berusaha untuk membuka komunikasi ke semua arah, dengan satu pedoman, satu yang harus kita pedomani. Bangsa ini tidak boleh bubar, bangsa ini harus selamat, begitu, ya. Tapi berarti kalau dekret Bapak Ya harus kita cegah, harus kita cegah, ya. Pak Agung, ini kebuntuan terjadi juga di kalangan antara presiden dan wapres ini. Bagaimana kira-kira? Satu lagi. Tidak, saya tidak bisa mengatakan bahwa ada kebuntuan antara presiden dengan wapres. Presiden dengan wapres tidak ada kebuntuan. Selama ini bekerja sama. Tetapi bahwasanya Ibu Megawati adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan itu wajar sekali mempunyai pandangan-pandangan politik yang berbeda, gitu ya. Itu wajar. Tetapi sebagai wapres beliau loyal kepada presiden dan itu diperlihatkan dalam beberapa aktivitas sehari-hari. Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai pandangan beberapa orang bahwa Bapak bisa sebagai penjembatan antara wapres dengan Mega dengan Gus Dur, Pak? Ya mudah-mudahan deh, ya. Karena begini, ya, pada hakikatnya apakah itu Ibu Megawati, apakah itu Gus Dur, apakah itu saya sendiri, apakah itu Anda wartawan, apakah itu si Badu, si tukang beca, ya. Beda profesi, tetapi kita semua punya satu kesamaan yang prinsip. Apa itu? Kita mencintai bangsa ini, gitu loh. Dari kesamaan yang prinsip ini, kenapa sih kita tidak bisa bertemu? Hah? Kan begitu, ya? Dan siapa menurut Abang yang bisa mempersatukan bangsa ini? Kita semua harus bisa. Pemimpin, Pak. Harus bisa. Saya katakan tadi, bangsa Indonesia ini bangsa yang majemuk, ya? Iya. Bangsa yang heterogen. Dalam situasi seperti itu, masyarakat bangsa Indonesia mendambakan kader pemimpin yang bisa mempersatukan bangsa, dan itu banyak. Itu banyak, ya. Jadi pemimpin yang berwawasan mempersatukan bangsa, bukan menjaga kepentingan kelompok, bukan itu yang. Tetapi pemimpin yang berwawasan persatuan, kesatuan, mempersatukan bangsa ini, dan itu banyak. Tidak sedikit, Pak Agung, itu banyak sekali. Tadi penggantian kepala staf itu Pak Agung belum mendengar, tapi Pak Agung sendiri setuju nggak kalau Gus Dur melakukan itu? Saya rasa ada prosedurnya, ada polanya. Jadi kalau Sistem pembinaan personil itu ada polanya, ada sistemnya. Kita ini berada di era reformasi. Apa sih era reformasi? Era reformasi itu adalah suatu era di mana kita harus bisa mencegah, tidak melakukan segala sesuatu yang kita tidak sukai yang terjadi masa-masa lalu. Kan begitu? Itu hakikatnya kan seperti itu. Kalau dulu kita tidak suka dalam pembinaan personel, ada sistem, ada pola, tapi itu diabaikan. Yang ada adalah faktor like or dislike, suka dan tidak suka, atau kedekatan kepada cendana. Kan begitu dulu. Ya? Nah, kalau itu kita tidak sukai, jangan lagi itu dilakukan sekarang. berarti Gitu. kalau itu dilakukan di luar prosedur Anda tidak setuju? Ya, jelas saya tidak setuju. Ada polanya, Pak. Ada.
Tahu.